wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Askar. Saya merupakan Kasubag Administrasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal. Saya merupakan peserta diklat PKP di PPSDM Kemenaker angkatan 30, dan pada saat diklat di PKP kemarin saya mengangkat gagasan aksi perubahan berupa pembuatan sistem penatausahaan SDM di Bawaslu Kabupaten Kendal. Dan dalam jangka pendek, capaian yang dihasilkan yaitu terciptanya sistem yang digunakan untuk menatausahakan dokumen SDM di Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah, sistem ini kemudian kita digitalisasi, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah media penyimpanan berupa cloud yang kemudian direkap menggunakan aplikasi sederhana berupa checklist menggunakan spreadsheet. Dan dalam aksi perubahan ini saya banyak memperoleh pengalaman tentunya ketika membangun komunikasi, membangun hubungan, membangun relasi dengan pimpinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal untuk mendapatkan dukungan, dan juga membangun jejaring dengan kawan-kawan yang menjadi tim efektif. Dan ini sangat spesial sekali karena saya baru berada di Bawaslu Kabupaten Kendal itu baru 2 bulan, baru menjabat selama 2 bulan, dan tentu saya memerlukan pendekatan ekstra khususnya kepada tim efektif untuk supaya mereka itu mau bekerja bersama-sama sehingga tercipta penatausahaan dokumen ini. Dan tentu juga saya harus menyambangi pimpinan untuk dapat mendapatkan dukungan dari mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya share terkait dengan aksi perubahan yang saya lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, reformer aksi perubahan optimalisasi peran humas melalui pemberitaan harian dalam menciptakan ketertarikan publik terhadap Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Adapun aksi perubahan saya yang saya alami dari awal pembuatan aksi perubahan ini sama sekali tidak mengalami kendala dan cukup lancar. Dan apa yang saya lakukan bersama tim efektif saya melalui kegiatan ini selama 60 hari, syukur alhamdulillah tidak mengalami kendala-kendala dan hambatan yang saya rasakan. Kemudian juga dengan aksi perubahan saya ini yang saya buat tentunya bermanfaat bagi organisasi yang ada sekarang, sebagai organisasi terutama di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan melalui aktualisasi rancangan perubahan saya ini dapat bermanfaat bagi stakeholder tentunya di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian atas aksi perubahan yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat keputusan ini saya gabungkan tim efektif dan manajemen mutu untuk menjaga kualitas daripada aksi perubahan ini, sehingga masalah-masalah yang ada dapat kita minimalisir dan kita dapat atasi secara langsung sebelum terjadinya masalah yang ada. Tahapan pun yang kita lewatin dalam aksi perubahan ini jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya tersusunnya SOP dan buku 1, terwujudnya sosialisasi, terbentuknya tim manajemen mutu, uji coba dan implementasi. Ini kita tarik jangka menengahnya ke jangka pendek sebagaimana usulan daripada evaluator. Terus capaian aksi perubahannya itu ya seluruh bagaimana tahapan yang ada, pembentukan tim, penyusunan SOP dan buku saku sosialisasi dan uji coba serta implementasinya telah kita lakukan. Adapun gambaran sebelum dan sesudah daripada pelaksanaan aksi perubahan ini adalah yaitu kalau sebelumnya karena ini struktur baru jadi belum ada SOP. Dengan adanya aksi perubahan ini SOP dan buku saku pengelolaan surat elektronik itu dapat terwujud ada. Dan kemudian
pelaksanaan fungsi dan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun nanti terjadi mutasi, sehingga ada SDM yang dari luar Biro Kerjasama Organisasi dengan adanya SOP dan buku pedoman ini langsung dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun lesson learn yang didapatkan dari aksi perubahan ini adalah harus ada komitmen dari reformer dan tim sehingga aksi perubahan ini dapat terwujud, dan dukungan daripada stakeholder yang ada di unit masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maya, Kasubag Administrasi di Bawaslu Kabupaten Serang. Saya membuat aksi perubahan, yaitu membangun sistem informasi surat masuk dan keluar yang dinamakan Simamisku. Banyak sekali tantangan yang dihadapi, yaitu membangun tim yang solid karena kesibukan masing-masing anggota tim, dan saya belajar memimpin agar semua tim bisa menjalankan tugas sesuai arah dan tujuan yang telah disepakati. Berkat kerjasama yang baik, akhirnya kami berhasil membangun aplikasi ini dan semoga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan Bawaslu Kabupaten Serang. Saya Yunanto Dwi Prabowo, tugas di Unit Pusat Data dan Informasi dengan mengambil aksi perubahan berupa peningkatan pengelolaan keuangan dan perpajakan dengan membuat sistem informasi monitoring pengelolaan keuangan dan perpajakan di lingkup Pusat Data dan Informasi. Ada beberapa kendala, namun juga menjadi tantangan bagi kami karena di tengah-tengah kesibukan kami, di mana unit ini merupakan unit terbaru juga, pegawai juga hanya 19 orang, dengan tugas kami yang sibuk mengimbangi pekerjaan masing-masing. Namun untuk hasil aksi perubahan ini dapat kami capai dengan bantuan tim efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fepti Puput Purba, peserta Diklat PKP Angkatan 30 dari Bawaslu RI. Aksi perubahan saya adalah pembangunan aplikasi Audit Report Helper atau AUREL, yang nantinya aplikasi tersebut bertujuan untuk membantu penyusunan dan review terkait dengan laporan hasil pemeriksaan yang bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Kunci kesuksesan dari aplikasi ini berasal dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini menjadi salah satu support sistem yang terbaik dalam meminta dukungan maupun juga arahan maupun juga dalam pembentukan tim efektif maupun mengarahkannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman dari Kementerian Sekretariat Negara, peserta PKP Angkatan 30. Saya akan berbagi pengalaman mengenai proyek perubahan yang saya lakukan. Saya memberi judul proyek perubahan ini optimalisasi layanan antar jemput pegawai bagi pegawai yang tinggal di luar komplek. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya melihat layanan antar jemput ini hanya dinikmati oleh pegawai-pegawai yang berada di dalam kompleks, sementara pegawai-pegawai yang di luar komplek itu mereka menggunakan transportasi umum, kadang-kadang mereka tidak aman dan tidak nyaman. Atas dasar ini kami berdiskusi dengan teman-teman di unit kerja kami di Subbag Operasional Kendaraan, bisa nggak kita siapin kendaraan untuk mereka yang tinggal di luar komplek. Kemudian kami berembuk, dan setelah kami berembuk, kami coba menghadap ke kepala bagian, dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Kemudian kami menghadap kepala biro, dan alhamdulillah respon cukup bagus. Mulai saat itu kami bekerja dari mulai mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, mulai memilih kendaraan-kendaraan yang akan dijadikan sebagai proyek perubahan, dan alhamdulillah berjalan sesuai yang direncanakan. Kemudian kami presentasikan, dan alhamdulillah dari coach, mentor dan penguji mendapatkan apresiasi yang cukup bagus, meskipun ada koreksi-koreksi yang menurut kami sebagai pelajaran buat kami. Demikian presentasi atau pengalaman saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Taufik Gumilar. Saat ini saya bertugas di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan di Kepemimpinan Pengawas Angkatan 30 ini, kami melaksanakan aksi perubahan dengan judul pembuatan aplikasi agenda di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi gagasannya adalah bagaimana pencatatan agenda kerja pimpinan itu secara elektronik melalui aplikasi, sehingga akan menghasilkan database ya jadwal pimpinan yang terintegrasi yang dapat diakses oleh pimpinan dan para stakeholder tanpa terbatas ruang dan waktu. Tentunya dalam mewujudkan hal ini kami memiliki tahapan milestone ya, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini terdiri dari 8 tahapan milestone dan tiap-tiap tahapan memiliki sub-sub tahapan. Tentunya setiap tahapan kami laksanakan dengan dibantu tim efektif yang kami bentuk sejak awal, dan pembentukan tim efektif ini sangat penting untuk menentukan keberlangsungan dari proses aksi perubahan. Dan yang kedua, dukungan pimpinan sangat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan dari proses aksi perubahan ini, sehingga kami selaku reformer terus melakukan komunikasi ya, baik kepada pimpinan maupun kepada para stakeholder dan juga tim efektif, sehingga setiap tahapan itu dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya seorang reformer harus memiliki kemampuan manajerial, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dan controlling. Dalam tahapan demi tahapan tentunya harus dikontrol capaian demi capaian, sehingga kami dalam mencapai hal tersebut menentukan timeline ya tiap-tiap sub tahapan, sehingga dapat tercapai sesuai target. Dan alhamdulillah setiap tahapan dapat terlampaui dengan baik dan bahkan bisa selesai lebih cepat dari target. Mudah-mudahan dengan pembentukan aplikasi ini membawa manfaat dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan juga peningkatan pelayanan khususnya kepada pimpinan, dalam hal ini jabatan pimpinan tinggi, utama, madya, dan pratama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan ya kepada seluruh pihak. Kami menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, support ya, kemudian juga bantuan, sehingga aksi perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.